Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebagian pengurus Yayasan Istana Yatim Riyadul Jannah, guru Pondok Pesantren Putri Riyadul Jannah, anak-anak santriwati Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa sepertinya tahun lalu baru direncanakan untuk halal bihalal ya, di Ciceruk. Saya ingat dulu masih di Beji tahun kemarin ya, Ustaz Zarkasi bawa anaknya duduk di atas pangkuan saya masih tahun kemarin ya. Sekarang tempatnya berbeda. Itulah hidup. Al-haya intiqal. Hidup itu berubah. Cuman perubahan itu bisa jadi ke arah yang positif atau bisa jadi ke arah yang negatif. Itulah hidup. Ya. Maka kalau dilihat silaturahim sekarang kita ini ke arah yang positif atau negatif? Positif. Yang jelas pahalanya lebih banyak kan. Jarak kejauhan. Itu yang jelas, sudah pasti itu. Ya, kebaikan ini rumusan kebaikan itu satu, semakin sulit tantangannya semakin besar pahalanya, itu satu. Yang kedua, semakin jauh langkahnya maka semakin banyak pahalanya. Itu mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah ada bisikin saya, Abi jangan lama-lama begitu. Masakan udah mateng. Gorengan dingin, gorengan dingin, apalagi dikipasin gitu. Sambilan, coba lihat sambilan. Ini airnya kalau nggak disuguhin kagak dibuka. Silakan sambilan. Karena suasananya bukan pengajian. Suasananya adalah apa? Halal bihalal. Halal bihalal itu ya dihalalkan ya segala sesuatunya. Dienakin, kalau bahasanya enakin gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau informasi tentang Istana Yatim ataupun Pondok Pesantren Riyadul Jannah saya rasa nggak perlu saya ulang. Ini adalah pemain lama semua kan gitu. Ya, pemain lama semua. Mungkin ada wajah-wajah baru yang baru saya lihat. Tapi ya tidak salahnya dari mulai 2011 8 Mei ya, itu kita meletakkan batu pertama di Depok, tepatnya di Beji. Kemudian 2018 alhamdulillah kita meletakkan batu pertama dan mulai pembangunan di Jalan Kedasian Beji Timur juga 100 meter dari tempat yang pertama. Ngetan ke mulun ngetan gitu. Kemudian tahun 2019 akhir Desember, nah inilah tempat yang sekarang kita berada di dalamnya. Ini kita mencoba untuk membuka cabang yang ketiga. 2022 Desember alhamdulillah kita mendapatkan amanah di Palaksari seluas kurang lebih 3000 meter wakaf
Artinya secara otomatis saya mengatakan kepada kawan-kawan saya sudah merasakan bagaimana rasanya poligami, pusing begitu. Pusing. Ya pusing, nggak ada enaknya. Kalau poligami betulan masih ada enaknya dikit kan begitu. Begitu. Bayangkan, Bu, udah 4 tempat, 4 rumah. Gedung lama, gedung baru, Pasir Bogor, kemudian Palasari. Udah 4. Berarti udah rubah begitu. Udah 4. Alhamdulillah yang diajak atu sono kesini atu didi juga begitu ya. Tapi perasaannya itulah sama. Ya. Karena sesungguhnya saya kasih tahu bahwasanya sesuatu yang nikmat itu yang kita hadapkan, yang kita rasakan tidak akan ada lagi. Jadi kalau misalnya mau poligami hakiki yang sebenarnya itu nanti di yaumul kiamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz nyenakin yang tunggal nih begitu. Betul. Ya, kalau orang poligami di dunia kemudian nanti masuk surga di akhirat, udah pernah di dunia, jadi udah nggak berasa lagi begitu loh. Udah ngalamin. Makanya ini Bu, kabar berita dari saya kasih tahu kepada suami-suaminya. Bang, kata Pak Ustadz ntar aja di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disuruh kasih sedikit saja, nggak banyak-banyak. Dalam surah Az-Zumar ayat 72, Allah katakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Saqa yasiku siqa. Jadi itu fi'il majhul. Nanti orang-orang yang bertakwa kata Allah itu akan diarahkan kemana arahnya? Ilal jannati, ke surga. Karena tempat pulang itu nanti di akhirat nggak lebih daripada 2. Satu adalah apa? Surga. Yang satu neraka. Yang satu neraka begitu. Neraka kalau kata orang Sunda bilang. Satu surga, satu neraka. Orang akan masuk ke surga ataupun ke neraka ini berbondong-bondong, zumar. Gak ada orang yang namanya masuk surga ataupun masuk neraka dewean. Kalau kata Bang Sarip dewean, gak ada. Minimal banget satu keluarga. Minimal banget. Lihat istri kita, anak kita yang udah punya mantu kita, yang udah punya cucu kita. Bergandengan tangan satu dengan yang lain, yang punya teman kita, tapi nggak ada pacar kita, nggak bakal pernah ada. Yang ada suami istri. Makanya dianjurkan bentuklah suatu rumah tangga yang memang nanti bakalan hidup bareng-bareng kembali di surga. Amin ya robbal. Kayaknya bininya Bang Miun bilang amin kencang banget. Kode tuh Bang Miun. Jangan kau tinggalkan aku seorang diri, Beb. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya nanti kalau di akhirat pengennya masuk surga apa masuk neraka? Nah kecil yang saya tanya, mau masuk surga atau masuk neraka nih? Surga. Mau masuk? Orang yang berbuat maksiat sekalipun orang muslim kalau tanya, Bang, preman nih, Bang. Iya. Kalau entah mati pengen masuk surga pengen neraka, surga lah begitu. Padahal sholat mah kagak begitu. Karena kenapa? Dia tahu kenikmatan yang ada di dalam surga itu luar biasa. Ketahuilah bahwasanya masuk surga itu tidak gratisan. Tidak gratis. Harus ada tiketnya. Dan tiket yang paling murah itu yang udah umum ada 3 cara. Ya.
3 yang memang bisa memberikan pertolongan bagi kita, yang disebut dengan syafa'ah. Udah kita tahu yang pertama, udah nggak diragukan lagi, yaitu syafa'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang apalagi orang Betawi sholat kagak maulid mah datang dia kan begitu. Paling bingungin apa panitia maulid ya orang-orang kita. Bayang kagak pas begitu giliran maulid penuh kan begitu. Paling depan penuh lagi kan begitu. Kenapa? Alasannya cinta Rasul. Disuruh baca selawat perhitungan. Suruh baca selawat perhitungan. Begitu maulidan mana jadi Uber kan begitu. Lumayan ngurang-ngurangin budget dapur kan begitu. Gitu. Ya. Itu yang pertama, syafaatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya ittiba'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli manhajihi. Ikuti semua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, baik dari perintah dan tinggalkan larangan. Itu satu. Wah, kayaknya berat. Kayaknya berat. Tapi walaupun seberat apapun, jangan pernah tinggalkan, lepas, ataupun saya ini bukan umat Rasul. Saya ini bukan umat Muhammad. Saya ini tidak perlu yang namanya Nabi. Saya bisa ibadah kendirian, dewean bisa begitu. Jangan. Tetap favoritkan dalam hidup kita sampai akhir hayat hidup kita itu adalah Rasul, adalah panutanku. Kenapa? Biar res-resannya, kalau kata orang Betawi bilang apa? Res-resannya itu ada sedikit itu di jidat kita ini adalah label Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kagak percaya. Orang Arab yang kampungan itu kalau saya ke Mesir itu dia punya tato. Kalau nggak tato di sini, kalau nggak tato di sini, kanan kiri. Saya penasaran apa sih? Ternyata saking cintanya sama Rasul itu ditulisin namanya Muhammad atau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu coba. Walaupun tato tidak diperbolehkan. Coba. Kalau orang kan kagak. Tatonya tulisin siapa namanya? Misalnya Sergio begitu. Tasya begitu. Nama pasangannya. Itu orang Arab begitu. Jadi syafaat, kejarlah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini lebih rendahan lagi, adalah syafaat Al-Quran. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang ntar berbentuk menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat penolong bagi makanya ada mars daripada penghafal Quran, Abi Umi, aku akan mempersembahkan mahkota untukmu. Kita udah tahu nih Pak, umur udah nggak muda lagi, apalagi deretan sebelah sini nih. Umur kagak muda lagi. Saya nggak bilang tua, nggak muda lagi. Nah, kalau 17 tahun muda namanya, begitu kan? Berarti kan nggak ada yang 17 tahun begini. Yang ada kebalik. Gitu kan? Gitu. Artinya apa? Kalau ngafalin Quran pasti Ustaz kayaknya susah. Selembar udah apa? Begitu pulang bini marah-marah hilang 1 juz kan begitu. 1 lembar jadi 1 juz. Iya, yang dihafal 1 lembar hilangnya 1 juz. Nah nambah gitu kan. Nah, terus yaudah Pak nggak usah ngafal, baca aja. Mata saya udah nggak awas baca Quran begini nih. Orang-orang udah tua tuh baca Quran. Putar sini, apaan sih? Sodaqallah. Andalannya sodaqallah azim. Orang usaha dulu kek. Walladzina yatataka.
Orang yang terbata-bata membaca Quran, kata Rasulullah, Allah siapkan 2 pahala. Ustaz, pahala kayaknya nggak mampu, kita dari sono dari yang lain aja. Iya, dari yang lain. Emang kayak sopir bajai ngeles mulu kan begitu. Syafaat Rasulullah ogah diambil, syafaat Quran ogah, begitu. Dengan berbagai macam alat, nggak apa-apa. Masih ada tersisa 1, abong kalau kagak bisa. Ilok kalau kagak bisa, betul. Ini paling gampang. Sebangor-bangornya orang, senakal-nakalnya orang, sebadar-badarnya orang. Ini kalau orang dulu tahun 80-an, 70-an, pasti dia dekat sama ustadz, sama kiai. Hormat sama mereka. Tuh, dideketin. Ntar lebaran datang begitu. Kadang mau misalnya ada hajatan dipakai sarung, padahal membayang kagak kayak sarung. Mantesin. Mantesin. Kenapa? Yang penting biarin saya kagak jadi orang baik, yang penting saya bisa dekat sama orang baik. Kalau kiainya ada masalah, dia yang mager duluan, begitu. Mau ngapain? Mau apain guru gue? Begitu. Itulah yang dinamakan pernah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang soleh. 255 surah Al-Baqarah apa bunyinya? Man dalladhi yashfa'u Ayo, surah apa tuh? Ayat walladhi man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Itulah syafaatnya kawan, saudara, teman yang soleh. Udah nggak ada lagi. Nanti kan dulu teman tongkrongan, misalnya Bang Sarip sama Bang Rahmat, yang mana duluan yang masuk neraka misalnya. Nggak, biar kagak berantem ntar pulang, begitu maksudnya. Ini contoh doang, contoh. Taruhlah kata Bang Rahmat, wah ilah modal gua habis katanya. Mau masuk neraka nih, mau masuk ke neraka. Kata Bang Sarip, ya Allah, saya mengajukan keberatan. Tuh dia dulu pernah jaga yang namanya apa? Lataran masjid, begitu. Pernah membantu di masjid, ya Allah. Saya saksinya, ya Allah. Karena dia dijayanin. Ahli surga misalnya, dia akan memberikan syafaat. Itu belum masuk neraka, apalagi udah masuk neraka masih bisa. Ya Allah, kok roman-romannya bahkan belum ada ya begitu misalnya. Bisa cari mana ya begitu. Kok nggak ada ya? Bang Miun ada, Ustaz Zarkasi ada, Pak Adi ada, Bang Miji ada. Terus, kok dia kagak ada, kemana ya? Ini salah contoh doang, jangan kesinggung, contoh doang. Begitu. Nah, kalau ada itu nyarinya gampang, paling di soal. Begitu. Loh, oh pantes dulu waktu di dunia dia megang sorderan mulu, di sorder. Bisa nyari yang panas. Akhirnya apa? Teman yang soleh, saudara yang soleh, langsung, ya Allah, saya kagak nikmat dulu ngopi bareng-bareng, kongko bareng-bareng, rapat panitia sunatan bareng, foto bareng berdua, saya dulu begitu. Sunatan masal saya foto berdua, yang satu belah sana, satu belah sini kan begitu. Kan begitu. Lihatnya status. Iya, saya cuma pantau doang, pantau gitu. Ya Allah, kayaknya saya nggak tega kalau seandainya dia harus ke sana. Tarik ya Allah, tarik. Bisa narik itu. Yang namanya sahabat yang soleh, teman yang soleh, kawan yang soleh, saudara yang soleh, bisa memberikan syafaat. Maka terlalu udah syafaat Rasul apa? Lewat. Enggak, udah lewat. Syafaat Al-Quran lewat. Agak mampir. Pergi. Teman juga
Kata Malek, lu begaul sama siapa itu? Kilo kan nih. Lah, begaul sama siapa coba? Masa sih semua teman-temannya, semua saudara-saudaranya pada orang-orang kakak benar semua, begitu. Inilah pentingnya silaturahim. Itulah yang dinamakan halal bihaq, walaupun ketemunya cuma setahun sekali, begitu. Walaupun cuma setahun sekali, syukur-syukur per 6 bulan sekali. Syukur-syukur bisa 3 bulan. Syukur-syukur bisa 1 bulan sekali. Gimana caranya? Taruh anak di Riyadul Jannah. Begitu. Jadi apa? Bisa silaturahim. Ngapain? Mau silaturahim padahal mau nengokin anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nikmatnya bersilaturahim. Ya, kata Rasulullah SAW. Apa hadisnya yang pernah dipelajari? Anak-anak sekalian yang pernah dipelajari. Falyasil rahimahu apa? Itu dikasih bocoran ujungnya. Man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen apa? Urusan dunianya, urusnya duitnya itu dipermudah, dicukupi, diperluas. Dan dampak daripada amal baiknya itu menjadi banyak positif. Maka sambunglah tali silaturahim. Ya, ini yang memang untuk kita lestarikan. Baik, insyaallah mudah-mudahan silaturahim ini menjadi salah satu sebab rahmat Allah turun kepada kita dan salah satu sebab kita mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah nggak mengharapkan surganya Allah, tapi kalau disuruh masuk surga saya nggak kuat gitu. Ya, nggak terlalu berharap masuk surga. Tapi kalau memang dipaksa untuk masuk neraka, saya nggak kuat begitu. Terus gimana dong? Gimana dah? Itulah syairnya Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku nggak pantas untuk menjadi penduduk surga firdaus. Ini orang belagu banget gitu. Tapi wala aqwa alan naril jahimi. Kalaupun aku menjadi penduduk penghuni neraka, aku tidak kuat. Nah, titik tekannya apa? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Ampuni aku ya Allah dan berikan maghfirah. Pak, Bu, mungkin tahun kemarin masih ada yang ikut silaturahim. Sekarang udah ada yang kagak. Kemarin masih ada tetangga kita silaturahim, sekarang udah kagak. Itulah yang dinamakan akhir daripada perjalanan hidup. Tadi udah dikatakan almarhum Haji Abdul Rashid itu datang. Dia memang betul-betul cuma berapa orang, mana 3 berempat ya, bertiga doang. Ustaz, kita foto dulu. Apa sih engkau minta foto-foto kan begitu? Foto dulu, siapa tahu saya duluan atau Ustadz duluan begitu. Dalam hati bapak duluan dan duluan begitu. Enggak saya ucapkan. Kenapa sih harus apa? Kenapa? Bukan, maksud saya kenapa? Oh ternyata mudah-mudahan ini adalah tanda daripada husnul khotimah. Karena bagi saya, coba bayangkan orang-orang yang akan pergi meninggalkan dunia, dia memberikan kenangan-kenangan hidupnya di dalam tempat perbuatan yang baik. Apa kalau seandainya bukan di antara husnul khotimah itu? Ya, maka oleh karena itu kita doakan semua keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah jadikan kubur mereka untuk riyadil jannah, dan semoga yang masih hidup Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi penerus agama nusa dan bangsa kita. Dan mudah-mudahan yang belum dapat pasangan dan yang belum dapat pasangan lagi, mudah-mudahan Allah berikan pasangan yang solihah dan soleh. Kita doain nyanyi ini. Doain nyanyi ini. Saya doain nyanyi ini gitu. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ke dalam
di dalam salah satu surganya Allah di yaumil kiamat nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita doa, insyaallah nanti kita sholat bersama di atas, makan nasi pada waktu siang. Saya takut makan siang, Ustaz makan siang salah lagi. Biasanya orang Bangka begitu, salah bahasa ditegur mulu kita begitu. Ketil dia. Ketil. Dia makan siang makan nasi Ustaz begitu. Iya, makan nasi pada waktu siang hari begitu. Setelah itu nanti ada ramah tamah dan insya Allah sesuai dengan schedule jam 2 kita akan menuju ke Palasari. Nggak jauh dari sini, sekitar kurang lebih 2 kilo lah, nggak sampai. Dan mudah-mudahan doakan nanti di sana juga kita berdoa yang wakaf yang baru kami terima 4 bulan ini, baru 2 lokal yang jadi ya, termasuk mungkin 1 adalah kantor, yang kedua adalah tempat kantin anak-anak, karena bagaimanapun juga mereka kita pusatkan untuk tidak keluar dari asrama. Kemudian kamar mereka yang mungkin ukurannya lumayan luas, 6 kali 12 meter, jadi cukup untuk 20 santri, dan di dalamnya ada kamar untuk gurunya. Kemudian ada kamar untuk guru yang berkeluarga. Jadi memang kita desainnya karena tanahnya luas, itu alhamdulillah. Dan di sisi kirinya ada kali. Jangan lihat sekarang, kalau sekarang banyak sampahnya karena orang banyak buang sampah. Saya sudah mengundang jamaah saya dari ITB bagaimana supaya bisa menciptakan kali yang kotor ini akan menjadi jernih, bersih buat kongko-kongko Bang Sarim sampai Bang Rahmat. Nanti di situ kan begitu. Sampai Bang Midun, insya Allah. Kemudian juga di belakangnya nanti kita akan buat lapangan futsal indoor. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sini, dia bisa main bola, nanti buka badminton, kita bikin semaksimal mungkin untuk bikin lapangan basket juga, insya Allah. Semuanya karena izin Allah. Saya ingat sekali pesan almarhum Kiai Nurul Haq. Ya, waktu awal kita mendirikan Istana Yatim. Apa dia bilang? Orang Menteng Dalam, orang miskin mau bikin Istana Yatim, nggak ngaca ente begitu. Saya bilang kenapa? Saya diam, dari Allah sakitin banget nih omongan begitu. Udah tahu miskin mau bikin Istana Yatim, ntar jangan-jangan ente yang memanfaatkan. Setiap kali datang begitu terus, mungkin kalau misalnya orang Bangka udah kabur, udah begitu. Gak datang lagi dah. Saya betul itu bisa datang ya. Rupanya berapa kali, mungkin lebih daripada 10 kali saya datang, udah terus istiqomah. Ingat, karena Allah, insya Allah pada saatnya, pada waktunya banyak orang yang akan datang berkunjung ke istana ya, luar biasa, dari Bangka ya, kemudian Kemang, semua Jakarta, bahkan dari Malaysia, dari Oman, dari Australia, dari Sudan, itu sudah berkunjung ke kita ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi tempat yang berkah. Dan paling tidak ketika ditanya kita oleh malaikat nanti di yaumil kiamah nanti, saya pernah nyordel kabel, saya pernah mantek daripada paku di Istana Yatim, saya pernah memberikan hebel, semen dan sebagainya, saya pernah ikut doang di sini, pokoknya pernah menginjakkan kaki di istana. Saya pernah nebangin buat pisang. Pernah insya jangan menganggap remeh suatu amal kebajikan ya, kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatul ridha wa an ashabihi ridha ar-ridha salawatullahi wa salamu alaihi
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad maula yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min aqwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas jamuannya, tempatnya dan semuanya ya, yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.